Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Natalia. Saya dari Prodi Digital Neuropsikologi batch 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang podcast yang berjudul tentang dampak burnout terhadap kesehatan mental. Yakni sebuah podcast monolog tentang fenomena yang nyata, serius, dan sering disalahpahami di tengah masyarakat kita. Tuh, fenomena burnout terhadap kesehatan mental. Jadi pernahkah kita merasakannya? Nah, semoga sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast saya. Semoga kalian yang sedang meluangkan waktu untuk mendengarkan atau menonton podcast video ini, selalu berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, sebelumnya saya tanya, pernah nggak sih kalian terbangun di pagi hari, tetapi rasanya energi kalian itu sudah langsung habis, padahal waktu tidur malam itu udah cukup, kita tidak begadang, dan kasur pun terasa nyaman. Nah, ketika mau mulai aktivitas, mau mengerjakan tugas kuliah, mau berangkat beraktivitas, itu rasanya berat sekali. Bahkan, hobi atau hal-hal yang menyenangkan yang biasanya paling bisa bikin kita bahagia atau paling bisa bikin kita senang, itu tiba-tiba terasa hambar, terasa membosankan, dan kehilangan maknanya. Nah, kalau kalian sering atau sedang merasakan hal-hal kayak gitu akhir-akhir ini, saya ingin bilang sih bahwasannya kalian tuh tidak sendirian. Nah, apa sih yang kita bahas di hari ini? Di episode podcast kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang burnout dan bagaimana dampak fatalnya terhadap kesehatan mental kita jika itu terus dilakukan dan serta dibiarkan gitu loh. Nah, banyak sih orang yang dengan mudahnya bilang itu kayak, "Ah, kamu itu cuma malas aja kali," gitu. Atau bilang gini, "Manja banget sih, baru juga dikasih tugas sudah ngeluh-ngeluh terus, mengeluh capek terus." Padahal burnout itu adalah kondisi yang sangat nyata, gitu. Jadi burnout itu bukan sekedar rasa malas, bukan sekedar rasa capek biasa yang bisa hilang hanya dengan dibuat tidur satu malam, bukan. Ini adalah kondisi psikologis yang membutuhkan perhatian serius. Kenapa sih kita buat podcast seperti ini? Nah, tujuan podcast ini ialah menjadi jembatan edukasi agar kita semua bisa membedah bersama apa itu burnout secara ilmiah, apa bedanya dengan stres biasa, dan seserius apa sih dampaknya bagi kesehatan mental kita, gitu loh. Apa sih itu burnout? Nah, sebelumnya mari kita bahas ini ya, agar kita itu kayak memiliki pemahaman yang objektif. Burnout secara formal diklasifikasikan oleh WHO atau World Health Organization itu ialah sebagai sebuah fenomena institusional atau sindrom yang konseptualnya lahir dari adanya stres. Stres kronis di lingkungan tempat kita beraktivitas sehari-hari yang belum berhasil dikelola atau dimitigasi dengan baik. Burnout akademik. Walaupun pada awal kemunculan teorinya, fenomena ini lebih identik dengan dunia kerja dan profesional, bagi kita yang berada di dunia akademik, khususnya sebagai mahasiswa, akademik burnout itu sangat nyata terjadi. Seperti apa? Seperti tumpukan tugas kuliah yang tidak ada habisnya, atau tekanan dari ekspektasi orang tua, atau padatnya kegiatan organisasi dan magang. Bisa juga tentang magang, bisa juga tentang tuntutan untuk mempertahankan IPK yang tinggi. Tuh, burnout akademik. 3 dimensi burnout menurut Christina Maslach. Nah, dalam dunia psikologi, Christina Maslach menjelaskan bahwa burnout bukanlah suatu kondisi tunggal, melainkan sebuah sindrom yang memiliki 3 dimensi utama yang sangat berkaitan. Yang pertama adalah emotional exhaustion, exhaustion, ya gitulah intinya. Yaitu kelelahan emosional. Ya itulah bahasa Inggrisnya lah sekarang. Bahasa Indonesianya kelelahan emosional. Itu di mana fase seseorang merasa bahwa seluruh energi emosionalnya telah terkuras habis, rasanya kosong, kering, dan mereka merasa tidak lagi memiliki kapasitas untuk peduli pada hal apapun. Yang kedua ada depersonalisasi atau sinisme. Mulai muncul perubahan perilaku terjadi lebih negatif, sinis, atau ada kecenderungan kuat untuk menarik diri dari tugas. Nah, entah itu bisa berupa tugas, lingkungan, bahkan orang-orang di sekitar kita. Dampaknya apa? Kita menjadi lebih ketus dan lebih mudah tersinggung.
Ketiga ada reduce personal accomplishment, yakni perasaan di mana kita merasa diri kita tidak lagi kompeten, yakni tidak lagi produktif, dan merasa apapun yang kita kerjakan itu selalu berakhir salah, gagal, dan tidak berguna. Tuh, menurut tiga dimensi burnout menurut Christina Maslach. Mari kita kulik apa sih bedanya burnout dan stres biasa. Nah, seringkali muncul kan pertanyaan penting kayak, apa sih bedanya stres atau sama apa sih bedanya stres dan burnout? Bukankah keduanya sama-sama merasa capek ya? Nah, di sini kita akan kupas apa sih bedanya. Dan tentulah itu keduanya adalah masalah yang sangat berbeda. Stres itu memiliki kondisi too much, yaitu terlalu banyak tekanan, tuntutan, atau pekerjaan. Masih ada harapan, di stres ini masih ada harapan bahwa kondisi akan membaik, yaitu seperti tenggelam oleh ombak kecemasan. Terus kalau burnout itu memiliki kondisi not enough atau kosong, kehilangan seluruh motivasi dan kepedulian, merasa mati rasa dan putus asa, seperti kering dan layu di tengah padang pasir gitu loh. Itu beda banget. Dampak jangka panjang burnout terhadap kesehatan mental. Burnout yang sudah bersifat kronis dan tidak segera ditangani itu ibarat rayap. Dia itu merusak fondasi kesehatan mental kita pelan-pelan, diam-diam, tanpa kita sadari, sampai akhirnya pertahanan diri kita tuh runtuh total. Yang menyebabkan apa? Satu, gangguan kecemasan dan depresi. Ketika emosi kita terkuras habis dan pikiran kita terus dipaksa bekerja dalam tekanan, otak kita akan konsisten memproduksi hormon kortisol. Itu apa? Hormon kortisol itu hormon stres. Tubuh dan pikiran kita selalu berada dalam mode fight or flight. Kita menjadi gampang panik, gampang cemas tanpa alasan yang jelas. Dan lama-lama akumulasi rasa lelah yang ekstrim ini akan memicu perasaan yang tidak berharga serta rasa bersalah yang mendalam, di mana perasaan-perasaan ini itu menjadi pintu masuk utama bagi gangguan depresi klinis. Yang kedua ada penurunan self esteem. Ini seseorang yang mengalami burnout akan mulai meragukan segala kemampuan yang mereka miliki. Pikiran kita mulai dipenuhi oleh negatif self-talk, ini menganggap diri kita tuh bodoh, tidak berguna, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, menganggap diri kita beban, kayak gitu. Dan merasa bahwa diri kita itu kayak udah tertinggal jauh ke belakang gitu. Yang ketiga ada gangguan regulasi emosi. Jadi pernahkah kalian tuh kayak nggak sengaja menumpahkan sedikit air atau menjatuhkan pulpen, tetapi reaksi marah kalian tuh kayak luar biasa meledak-ledak gitu loh. Atau kalian justru langsung menangis histeris. Nah, itu adalah sinyal kuat bahwa kapasitas emosional kalian itu sudah penuh. Pada sebagian orang, kegagalan regulasi emosi ini membuat mereka menjadi sangat apatis dan melakukan isolasi sosial secara ekstrim. Dari sebagian orang. Apa sih dampak fisik? Dampak fisik burnout itu, ya ini satu, gejala psikosomatis. Nah, kita juga harus ingat sih bahwa kesehatan mental itu sangat terhubung erat atau tidak bisa dipisahkan dari kesehatan fisik kita. Pikiran yang mengalami burnout lambat laun akan bermanifestasi menjadi keluhan medis pada tubuh kita. Apa saja keluhan medisnya? Pertama, bisa jadi insomnia akut, yakni gangguan tidur yang parah akibat pikiran yang tidak bisa berhenti bekerja meski tubuh sudah sangat lelah. Yang kedua adalah masalah pencernaan, asam lambung yang naik secara tiba-tiba, dan masalah pencernaan lainnya yang dipicu oleh stres kronis. Ketiga, ada sakit kepala dan migrain. Sakit kepala atau migrain datang secara konstan dan berulang sebagai respon fisik terhadap tekanan psikologis. Yang keempat ada imun menurun, di mana penurunan sistem imun ini yang membuat tubuh menjadi sangat mudah jatuh sakit dan rentan terhadap berbagai penyakit. Gejala psikomatis ini merupakan sinyal bahwasannya tubuh dan pikiran kita itu sudah melampaui batasnya atau kapasitasnya. Jadi jika ada gejala-gejala seperti tadi itu, sebaiknya jangan diabaikan gitu loh. Apa sih yang harus kita lakukan nih? Melihat betapa destruktifnya dampak tersebut, lalu apa sih langkah konkret atau coping mechanism yang bisa kita lakukan jika sudah terlanjur berada di fase burnout ini? Nah,
Sebelumnya saya jelaskan dulu ibaratnya ketika bensin di dalam tangki kendaraan kita tuh udah benar-benar penuh ya, udah benar-benar penuh, udah benar-benar habis, kita tuh nggak bisa membuat kendaraan itu jalan hanya dengan berteriak, memberikan semangat, atau memaksanya maju, nggak bisa. Nah, kayak gitu juga dengan jiwa kita. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah menerapkan emotional first aid dengan cara belajar. Belajar berkata tidak, gitu. Dan mulai menetapkan batasan atau setting boundaries yang tegas. Seperti apa? Seperti menolak tugas tambahan. Menolak tugas tambahan yang akan menguras energi kita saat kondisi sedang tidak baik-baik saja. Itu merupakan tindakan yang sah dan perlu banget. Bisa juga kita itu meminta jeda sejenak, yaitu meminta izin untuk mengambil jeda sejenak di saat kondisi kita tuh sedang hancur. Itu juga bukan termasuk atau bukanlah sebuah bentuk keegoisan gitu loh. Bisa juga dengan self preservation, yakni tindakan menyelamatkan diri sendiri agar kita tidak hancur berantakan dan bisa terus berfungsi atau bermanfaat. Langkah kedua, kita disconnect to reconnect, yakni melakukan praktik yang dinamakan disconnect to reconnect ini kayak memutus sambungan sejenak dari dunia digital. Kenapa itu penting? Di saat kita sedang mengalami burnout, melihat potret potret kesuksesan, produktivitas, atau kehidupan ideal orang lain di dunia maya itu justru akan jadi racun yang memicu rasa FOMO kita, fear of missing out, yang pada akhirnya akan memperparah kondisi mental kita yang sudah rapuh, gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Apa sih yang bisa dilakukan? Nah, satu, gunakan waktu jeda tersebut untuk melakukan hal-hal sederhana yang mengembalikan kesadaran kita pada momen saat ini. Seperti apa sih hal-hal sederhana itu? Bisa dengan tidur yang cukup dan berkualitas, bisa dengan berjalan kaki di luar ruangan, tanpa arah atau tujuan tertentu, bisa dengan matikan media sosial atau gawai untuk beberapa waktu, bisa melakukan aktivitas kecil yang produktif tetapi memberikan rasa tenang, bisa juga dengan jalan-jalan naik motor keliling-keliling tanpa tujuan yang jelas, itu juga termasuk sih. Langkah 3, langkah ketiga ialah turunkan standar ekspektasi diri. Jadi kayak mengubah dan menurunkan standar ekspektasi yang kita tetapkan pada diri sendiri. Seringkali tuh musuh terbesar yang membuat kita terperosok ke dalam jurang berat adalah sifat perfeksionis yang kita pelihara dalam diri kita sendiri. Jadi kita selalu menuntut diri kita untuk tampil kayak perfect, tampil sempurna dalam segala hal. Kayak apa? Kayak tugas harus sempurna, nilai harus tertinggi, penampilan harus terbaik, tanpa kompromi sedikit pun. Nah, kita harus mempunyai prinsip baru, seperti pepatah, "Done is better than perfect." Yakni menyelesaikan sesuatu itu jauh lebih baik daripada mengejar kesempurnaan yang mengorbankan kesehatan jiwa kita sendiri. Jadi, intinya, tidak apa-apa jika hari ini hasil tugas kita itu tidak mencapai 100% dari apa yang kita harapkan. Yang terpenting adalah tugas itu selesai dan kita tetap selamat secara utuh dan mental, gitu lah, nggak apa-apa gitu. Nah, langkah 4 itu jangan ragu mencari bantuan profesional. Di atas semua langkah mandiri yang sudah disebutkan tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu hal yang paling krusial untuk kita ingat bersama. Jangan pernah ragu atau malu untuk mencari bantuan dari profesional. Kapan sih kita harus mencari bantuan? Jika kondisi burnout kita ini sudah berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan, dan mulai mengganggu fungsi hidup sehari-hari, kayak misalnya kita tuh gara-gara berat tuh nggak bisa tidur, kita nggak nafsu makan, prestasi akademis menurun drastis, atau bahkan mulai muncul lintasan pikiran untuk menyakiti diri sendiri, kita harus mencari bantuan. Jika sudah seperti itu ya. Kepada siapa sih kita harus mencari bantuan? Nah, segera datang ke psikolog, konselor, atau psikiater. Mereka adalah profesional yang terlatih untuk membantu kita melewati kondisi ini dengan aman dan efektif. Nah, mencari bantuan ke profesional ini bukanlah tanda bahwa kita ada pribadi yang lemah atau cacat, bukan kok. Sebaliknya, mencari bantuan adalah bukti nyata bahwa kita adalah yang berani, bijaksana, dan peduli pada diri kita sendiri, pada keberlangsungan diri kita sendiri, gitu. Tadi apa saja? Saya ringkas tadi ya. Langkah mengatasi burnout adalah 4. Ini apa? Pertolongan emosional, disconnect digital,
turunkan ekspektasi diri sendiri dan carilah profesional yang bisa membantu kita untuk menghadapi atau mengatasi fase burnout kita. Dan saya tekankan lagi, tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita tuh memiliki kapasitas serta batasnya masing-masing. Kita adalah manusia. Kita itu bukan mesin yang diciptakan untuk bisa terus bekerja dan berproduksi selama 24 jam tanpa henti. Kita tuh manusia. Kita juga merasakan capek dan lain-lain ya. Nah, beristirahat itu bukan dosa. Beristirahat di saat kita merasa lelah itu bukanlah sebuah dosa, bukanlah sebuah kesalahan, dan bukan pula sebuah kegagalan. Nilai dari diri kita sebagai seorang manusia sama sekali tidak didefinisikan oleh seberapa tinggi tingkat produktivitas kita dalam sehari, gitu loh. Kesehatan mental kita itu di atas segalanya. Jadi, kesuksesan akademis setinggi apapun tidak akan pernah ada artinya jika kita harus kehilangan diri kita sendiri di tengah jalan. Nah, seperti itu. Dari sini sudah mengerti semuanya? Nah, jadinya seperti itulah podcast saya pada episode kali ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk mendengarkan, menyimak, dan menonton podcast ini dari awal hingga menit terakhir ini. Tetap jaga kesehatan fisik kalian, tetap jaga, dan yang terpenting, tetap jaga kesehatan mental kalian. Semoga kita di sini semuanya bisa tetap sehat secara fisik dan mental. Saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.